Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada sistem absensi RFID. Pertama-tama, kami dari kelompok 1 kelas TI3E akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dadi Muhammad Musli. Perkenalkan, nama saya Dery Febriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Hidayat dari kelas TI3E. Halo, perkenalkan nama saya Irfan Oktavian Kurniawan dari kelompok 1. Halo, saya Silvi Fuljiansyani. Di sini ada pendahuluan, deskripsi umum perangkat lunak, dan deskripsi umum kebutuhan. Pendahuluan RFID, Radio Frequency Identification, merupakan sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transformer untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan tentang perancangan sistem absensi RFID STIMIC Sumedang. Deskripsi umum perangkat lunak ada 3. Yang pertama, deskripsi umum sistem. Yang kedua, ada fungsi produk. Yang ketiga, ada karakteristik pengguna. Deskripsi umum sistem. Sistem absensi RFID STIMIC Sumedang menggunakan sensor RFID. Sistem RFID terdiri dari komponen tag dan reader. Tag dapat dibaca oleh reader yang akan menghasilkan informasi. Kemudian, informasi dikirim ke dalam website sebagai data inputan. Apabila data tersebut merupakan data inputan yang dibutuhkan oleh website, maka data tersebut akan tersimpan ke dalam database. Fungsi produk. Dengan adanya sistem absensi menggunakan RFID ini dapat menggantikan sistem absensi secara manual. Kemudian, dosen yang tidak datang ke ruang belajar tidak dapat melakukan absensi karena RFID reader dipasang di setiap ruang belajar. Begitupun dengan mahasiswa. Selain itu, dengan adanya sistem absensi RFID ini dapat menghemat waktu dalam melakukan absensi dibandingkan dengan absensi manual. Dalam karakteristik pengguna, ada kategori pengguna yaitu Dadi Muhammad Musli, Dery Febriansa, Fahmi Hidayat, Irfan Oktavian, dan Silvi Fauzi Azani. Hak akses ke aplikasi ada admin sama user. Tugas admin tersebut membuat, merancang aplikasi absensi RFID dan membuat kartu RFID tag. Tugas user tersebut melakukan absensi dengan menggunakan RFID tags dan RFID reader dan menggunakan aplikasi absensi RFID dengan memasukkan NIM dan password. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum kebutuhan, yaitu ada kebutuhan antarmuka eksternal, deskripsi fungsional, data requirement, dan non-fungsional requirement. Untuk antarmuka pemakai, tag RFID akan dibaca oleh RFID reader yang terpasang di setiap ruangan belajar. Untuk antarmuka perangkat keras, dibutuhkan PC, papan kunci atau keyboard, mouse, RFID, dan RFID reader, dan buzzer. Untuk kebutuhan perangkat lunak, ini untuk halaman login. Jadi, halaman login digunakan untuk para user yang akan masuk ke halaman dashboard. Terdapat 3 tingkatan level, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Masing-masing level memiliki hak akses yang berbeda. Jadi, untuk tampilan menu utama, apabila admin yang login, maka akan menampilkan seluruh menu. Lalu, apabila dosen dan mahasiswa login, maka hanya akan menampilkan menu jadwal dan absensi. Lalu, menu absensinya seperti ini. Jadi, mahasiswa bisa melihat absensinya saja. Beda sama dosen. Dosen bisa mengedit apabila ada mahasiswa yang izin atau sakit.
Antarmuka komunikasinya yang dibutuhkan hanya sebuah komputer server, satu atau beberapa komputer klien atau user yang terhubung secara client server dalam lingkup jaringan internet berbasis protokol, transmission control protokol atau internet protokol. Deskripsi fungsional. Deskripsi fungsional ini berisi penjelasan dalam bentuk pembuatan diagram UML atau diagram terstruktur. Nah, di sini kami membuat analisis modeling UML yang merupakan kumpulan bahasa yang berguna untuk melakukan sebuah abstraksi sistem yang berbasis objek. Bisa digunakan untuk mempermudah dalam pengembangan aplikasi secara berkelanjutan. Nah, di sini contohnya ada use case diagram. Pada use case diagram ini memiliki 3 aktor, yaitu admin, mahasiswa, dosen. Admin memiliki tugas untuk memasukkan data, membuat kartu absensi, dan melihat rekaman absensi. Kemudian mahasiswa memiliki tugas untuk melakukan absensi dan melihat rekapan absensi. Kemudian dosen memiliki tugas untuk melakukan absensi dan melihat rekapan absensi. Pada rekapan absensi ini, admin dan dosen dapat mengedit mahasiswa yang izin ataupun sakit. Nah, ketiga aktor ini harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, selain use case diagram, kami juga membuat beberapa diagram UML. Ada class diagram, diagramnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian sequence diagram. Di sequence diagram ini kami membuat admin, mahasiswa, dan dosen. Selanjutnya ada activity diagram. Diagramnya juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada state chart diagram. Pada gambar di sini state chart diagramnya untuk membuat kartu absensi RFID. Selanjutnya ada komponen diagram, dan yang terakhir ada deployment diagram. Itulah diagram-diagram UML yang sudah kami buat. Data requirement. Pertama ada data admin, adalah data yang mewakili informasi identitas admin. Yang kedua, data dosen, adalah data yang mewakili informasi identitas dosen. Yang ketiga, data mahasiswa, adalah data yang mewakili tentang informasi identitas mahasiswa. Keempat, data jadwal, adalah data tentang mewakili informasi tentang jadwal atau juga hari, tanggal, jam. Yang kelima, data mata kuliah, adalah data yang mewakili informasi tentang mata kuliah. Yang keenam, data ruangan atau kelas, adalah data yang mewakili informasi tentang nama-nama ruangan. Non-functional requirement. Pertama, ada availability. Requirement-nya tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Portability. Sistem absensi RFID ini tidak portable karena hanya dirancang terhubung dengan sistem. Yang ketiga, maintenance. Sistem absensi RFID tidak memerlukan perawatan khusus, hanya terkait dengan kartu RFID reader yang harus dijaga. Reliability tidak ada, memori tidak ada, response time. Sistem absensi RFID ini dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen di saat proses absensi berlangsung. Ada safety tidak ada. Security. Keamanan sistem absensi ini dikelola secara offline dan hanya bagian admin saja yang memegang perangkat lunak absensi. Terakhir ada komunikasi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selesai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.